Shalom adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu lagi di dalam kelas online PKK kita pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pimpinanmu, penyertaanmu dan perlindunganmu buat pribadi kami sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini kami dapat bertemu lagi di dalam kelas online kami pada hari ini. Bapa di surga, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu akan terus memimpin kami sepanjang kelas online ini berjalan dari awal, pertengahan, sehingga selesainya. Biarlah kami dapat memberikan fokus kami, dapat menikmati pelajaran pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk memulakan kelas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Yesus pergi ke Bait Allah yang terdapat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 41 sehingga ayat yang ke-52. Sesuai dengan perintah Allah, Yusuf membawa keluarganya kembali ke Nazaret. Yesus membesar di Nazaret di dalam wilayah Galilea. Dia dikenali sebagai anak sulung dalam keluarga Yusuf yang merupakan tukang kayu di sana. Setiap tahun, Yusuf dan Maria bersama jiran tetangga dan saudara mara mereka pergi ke Yerusalem pada bulan April untuk merayakan Paskah di Bait Allah. Itu adalah perintah Allah bagi semua orang Israel, supaya mereka tidak lupa apa yang Allah telah lakukan untuk membebaskan mereka dari tangan orang Mesir yang telah memperhambakan mereka. Ketika Yesus berumur 12 tahun, ibu bapanya menyuruh dia untuk pergi ke Yerusalem bersama mereka. Betapa gembiranya Yesus pada waktu itu. Dia telah belajar banyak tentang kota ibu negeri mereka dan banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang pernah berlaku di sana. Rombongan dari Nazaret bertolak beberapa hari lebih awal sebelum hari perayaan dan berjalan ke arah selatan. Sepanjang hari, mereka berjalan melalui lembah sungai Yordan. Akhirnya, pada hari ketiga, mereka dapat melihat kota Yerusalem di lereng pergunungan dari jauh. Bumbung emas Bait Allah bersinar di bawah cahaya matahari, seperti yang dikatakan oleh ibu bapa mereka. Orang Yahudi yang letih dari perjalanan jauh kembali bertenaga. Mereka mulai menyanyikan Mazmur Daud yang memuji nama Allah yang hadir di Yerusalem. Ketika rombongan dari Nazaret hampir sampai ke pintu gerbang kota, mereka melihat kumpulan orang dari tempat-tempat lain yang turut melalui pintu gerbang tersebut. Mereka semua datang untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Ada yang pergi menziarahi ahli keluarga tempat mereka untuk tumpang bermalam terlebih dahulu. Ada yang berjalan melalui jalan sempit untuk menaiki bukit menuju ke Bait Allah. Yesus agak teruja ketika dia berjalan masuk ke halaman Bait Allah yang luas. Tidak tempat beribadat lain di Nazaret yang boleh menandinginya. Yesus mendapati setiap ketua keluarga membawa atau membeli seekor domba yang baik dan sehat untuk diberikan kepada imam sebagai korban pada malam itu. Dagingnya pula akan dibawa pulang dan dimakan di rumah mereka masing-masing. Perayaan Paskah berlangsung selama seminggu. Di samping menyertai berbagai upacara keagamaan, Yesus juga suka pergi ke halaman Bait Allah dan berbicara dengan guru-guru Taurat. Dia bertanya soalan kepada mereka, karena dia sekarang adalah seorang anak Taurat dan dianggap sebagai seorang belia muda. Setiap pagi dia pergi ke tempat di mana mereka mengajar Taurat. Kemudian dia duduk dan menumpukan perhatiannya terhadap apa yang disampaikan. Karena itulah Yesus tidak sadar bahwa seminggu telah berlalu dan semua ahli keluarganya yang datang dari jauh sedang bersedia untuk pulang. Yusuf dan Maria sudah bersedia untuk pulang ke Nazaret. Ada ahli keluarga yang telah pergi, tetapi yang lain akan berjalan bersama mereka. Semua orang sibuk dan gembira untuk meninggalkan
Yerusalem. Mereka tidak sadar bahwa Yesus tiada bersama mereka. Apabila mereka sadar, mereka menyangka bahwa dia mungkin telah pulang terlebih dahulu bersama beberapa orang rakannya. Mereka menjangkakan mereka akan bertemu dengannya lagi pada malam itu, apabila mereka berhenti untuk berehat. Setelah semalaman, Yusuf dan Maria sampai ke tempat yang dituju, dan alangkah terkejutnya mereka. Yesus tiada di situ. Tiada sesiapa pun yang melihatnya sepanjang hari, dan rekan-rekannya juga begitu. Dia masih belum muncul walaupun hari sudah gelap. Yusuf dan Maria menunggu waktu subuh dengan hati yang tidak tenang. Kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Mereka mulai mencari di semua rumah tetamu di mana para penziarah menginap. Tetapi Yesus tiada di situ. Selepas malam berlalu dan hari ketiga menyingsing, Yusuf dan Maria mendaki bukit dan pergi ke perkarangan Bait Allah. Mereka pergi ke beranda di mana guru-guru Taurat duduk di situ. Mereka melihat Yesus sedang duduk di tengah para guru dan mengajukan soalan. Guru-guru tersebut kagum karena anak yang begitu muda itu memahami Taurat dengan sangat baik. Maria mendapatkan Yesus dan bertanya dengan suara teguran, "Nak, mengapa berbuat seperti ini terhadap ayah dan ibu? Cemas hati ayah dan ibu mencarimu." Tetapi dengan perlahan Yesus menjawab, "Mengapa mencari aku? Tidakkah aku harus di rumah Bapakku?" Yesus gembira berada di dalam Bait Allah, di mana firman Allah diajar secara berterusan. Dalam kerisauan Yusuf dan Maria, mereka tidak memahami maksud jawaban Yesus, tetapi mereka paham bahwa Yesus tidak mau menyakitkan hati mereka. Dia sudah berdiri dan meminta diri dari guru-guru. Setelah itu, dia pulang bersama ibu bapaknya ke Nazaret. Di sana dia terus mentaati dan menghormati mereka. Dia juga sudah mulai menolong bapaknya melakukan pekerjaannya sebagai tukang kayu. Maria tidak pernah melupakan kata-kata Yesus ketika mereka menjumpainya di Bait Allah. "Mengapa mencari aku? Tidakkah aku harus di rumah Bapakku?" Dia menyimpan kata-kata ini di dalam hati dan sering memikirkannya. Yesus bertambah besar dan bijaksana, dan dia menyenangkan hati Allah maupun manusia. Adik-adik, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye-bye. Yesus yang Maha Kuasa.